假话，我确有此意。否服众。若非身不由己，修为至少都在化塔境。三印雷纹锤。进入玄院。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Movie di pembahasan alur cerita Donghua Proud Emperor episode ke-9. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Movie. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan buka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. 在那小子手中，要不要现在抢来？小子！ Scene awal ini dimana diceritakan ya geng, sang MC kita Kuang Seng dikejutkan dengan datangnya si Nona Xiu Xing'er yang langsung datang menghampiri kepada mereka semua. Dan si Nona Xiu Xing'er berhasil menahan emosi dari paman tua Tian Kenji, yang pada kesempatan hari ini Tian Kenji sedikit nasteng ingin menangkap Kuang Seng. Namun kedatangan si Nona Xiu Xing'er kali ini berhasil menahan Tian Kenji yang amarah itu. Dan kelihatan si Tian Kenji berdesas-desus di dalam hatinya bahwasannya Tian Kenji langsung membacot kepada si Nona Xiu Xing'er bahwasannya seorang murid harus berhasil melewati banyak ujian untuk masuk ke Universitas Xuan. Dan sedangkan sang MC kita Kuang Seng, dia belum pernah diuji sama sekali. Dan menurut si Tian Kenji, si Nona Xiu Xing'er konyol sekali dengan tingkahnya. Namun menurut si Nona cantik Xiu Xing'er, menurutnya pengakuan khusus kepada Kuang Seng. Dan dikarenakan menurutnya si Nona Xiu Xing'er mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut kepada Kuang Seng. Dan jikalau si paman Tian Kenji mempunyai keluhan, dia dapat berbicara dengan dekan akademi, ucap Xiu Xing'er. 这小子权力，若是不满，既然如此，我先告诉你。报道。 Lalu menurut si paman Tian Kenji, Xiu Xing'er memang mempunyai hak untuk tiket masuk khusus ke akademi. Dan jikalau paman Tian Kenji berbicara dengan dekan akademi, bukankah itu seperti hal meminta rasa malu saja? Dan pada akhirnya, mereka semua pun akhirnya pergi ya geng dari tempat tersebut, yaitu Tian Kenji dan antek-anteknya. Dan kelihatan sang MC kita Kuang Seng berterima kasih kepada si Nona Xiu Xing'er. Dan menurut si Nona Xiu Xing'er, dia tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Dan Kuang Seng pun langsung diajak daftar oleh si Nona Xiu Xing'er guna untuk maju ke Universitas Xuan dalam kurun waktu 1 bulan. Dan menurut orang-orang di dekat Kuang Seng, tidak menyangka bahwasannya dia sudah diterima secara langsung ke Universitas Xuan. 1日之内前来玄院报道，并非哄骗天柯子的假话。怎么等到接受了圣迹的洗礼，千载难逢。 Dan kelihatan sang MC kita Kuang Seng sedikit murung ya geng. Dan menurut si Nona Xiu Xing'er langsung menanyakan kepada Kuang Seng apakah Kuang Seng tidak ingin ikut menjadi murid perguruan tinggi Xuannya. Dan menurut si Nona Xiu Xing'er, ia akan memberikan 10 pil kepada Kuang Seng setiap bulan, guna untuk bisa membantu meningkatkan kekuatan sang MC kita Kuang Seng.
Dan Akademi Xuan ini pasti akan menawarkan materi spiritual untuk Kuang Sheng guna untuk membangun menara batas kekuatan Kuang Sheng. Sehingga mendengar hal tersebut, masyarakat yang mendengar perkataan itu langsung terherman-herman. Dikarenakan tanpa diduga Universitas Xuan menawarkan hal tersebut kepada siswa yaitu Kuang Sheng. 你不愿意？我们学院每个学院还会提供搭建计划，就看你自己的了。 不是还帮楚金山围困？ Namun menurut si Kuang Sheng, apakah si Nona Xiu Xing'er bercanda kepadanya? Dan menurut Kuang Sheng juga, itu adalah kesempatan sekali seumur hidupnya. Namun Kuang Sheng khawatir terhadap dirinya sendiri, karena takut tidak akan mampu untuk meyakinkannya. Dan sehingga pada akhirnya si Nona Xiu Xing'er memberikan pengarahan-pengarahan yang terbaik kepada Kuang Sheng. Dan singkatnya cerita, Kuang Sheng pun ia langsung berterima kasih kepada si Nona Xiu Xing'er, dan si Nona Xiu Xing'er pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba sang MC kita Kuang Sheng pun dihampiri oleh masyarakat-masyarakat yang bodoh, dan mereka semua langsung memberikan ucapan selamat kepada Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga membantah perkataan orang-orang tersebut bahwasannya mereka semua telah membantu kepada Chu Jin San untuk mengepung Kuang Sheng dan membantai Kuang Sheng. Lalu ucapan Kuang Sheng benar-benar menyakitkan masyarakat, dikarenakan benar-benar saja rakyat selalu menginjak orang-orang yang rendah hati dan menyanjung orang-orang yang tinggi derajat, dan masyarakat sangat sombong sekali, ucap Kuang Sheng. 金山围困我吗？小事而已。 Dan kelihatan si MC kita Kuang Sheng, ia langsung berterima kasih kepada Tuan Shuelang yang telah menyelamatkan dan membantu Kuang Sheng sehingga ia sampai detik ini. Dan Kuang Sheng akan berjanji kepada Shuelang dan dia akan mengingat jasa-jasa baik dari Shuelang. Kuang Sheng juga melihat kepada si Nona Liu Er bahwasannya dia juga meminta maaf karena selalu membuat si Nona Liu Er khawatir terhadapnya. Lalu MC kita Kuang Sheng juga langsung menghampiri kepada si Nona Liu Pei, dan dia pun sontak langsung menghampiri dan memandang menatap wajahnya yang begitu cantik dan manis. Dan sontak ya guys, ia pun sedikit memegang si Nona Liu Pei, dikarenakan dia ingin memeluk kepadanya, hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling berpelukan di tempat tersebut. 小事而已。是担心的紧。 走吧。 Dan kelihatan ya geng, di belakang pohon si cewek cantik yang menginginkan kepada Kuang Sheng melihat gerak-gerik mereka berdua, yaitu melihat Kuang Sheng dan si Nona Liu Pei yang lagi berpeyukan, tentunya bermesra-mesraan. Dan scene pun berpindah ya geng pada kesempatan hari ini di kediaman Akademi Xuan. Kelihatan geng serigala darah masuk ke dalam akademi, dan di dalam ruangan pavilion kelihatan Kuang Sheng lagi membayangkan masa-masa ke belakang. Ia pernah bertarung bersama si tetua Tian Kenji, yang mana pada pertarungan tersebut Kuang Sheng hampir kalah akibat serangannya. Dan dia tidak heran lagi, geng serigala darah telah bangkit kembali menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Dan geng serigala darah bersaing dengan 3 keluarga besar yang sangat kuat. 怪不得今年一举。多谢薛大哥今日的照拂，我以为。 Namun menurut Kuang Sheng, Tuan Shuelang sangat kalah kuat, sehingga ia dapat menyelamatkan dari terkaman Tian Kenji dan dari geng serigala darah itu. Dan menurut sang MC kita Kuang Sheng, si Tuan Shuelang dia telah mencapai level 5 transformasi menara. Dan tiba-tiba datanglah si penyelamat Shuelang menghampiri Kuang Sheng dan langsung memberitahu kepada Kuang Sheng bahwasannya Kuang Sheng belum pulih 100% terhadap lukanya. Lalu si Tuan Shuelang langsung memerintah kepada Kuang Sheng untuk beristirahat saja di tempat tersebut. Dan Kuang Sheng langsung berterima kasih kepada si Tuan Shuelang atas perhatian Tuan Shuelang itu. Dan kelihatan Kuang Sheng dan juga Tuan Shuelang ia terus membacot di tempat tersebut sehingga 我已无大碍。是。 Sehingga pas pagi harinya scene pun berpindah
kelihatan Kuang Sheng dan juga Sui Lang ia berada di kediaman rumah Chu. Dan pada hari ini Kuang Sheng dia ingin berjalan ke Gunung Tianling yang masih jauh. Sehingga Kuang Sheng pun diperintahkan untuk berhati-hati oleh si Nona Liu Er, Liu Pei dan juga Sui Lang. Dan kelihatan si Nona Liu Pei ia pun langsung memeluk dan mencium kepada Kuang Sheng. Dan singkatnya cerita, sang MC kita Kuang Sheng pun akhirnya pergi ke kota Xunyang. Ia pun masuk langsung berjalan-jalan di dalam akademi Qiling itu, tentunya di dalam kota Xunyang. Dan kelihatan sang MC kita Kuang Sheng pun ia langsung memasuki toko ramuan Qiling. Dan ia pun langsung menemui salah seorang ketua penjaga toko. 君的天才，地心灵芝。 Dan kelihatan Kuang Sheng langsung menanyakan bahan obat spiritual yang tidak murah, yaitu bahan ramuan obat di Qinlinji. Dan Kuang Sheng kelihatan menanyakan harga dari bahan obat tersebut. Dan Pak Tua menjawabnya bahwasannya bahan obat tersebut cukuplah mahal, yaitu 3.500 koin emas. Dan sang MC kita Kuang Sheng pun sayang sekali dia hanya mempunyai koin emas, yaitu 3.000 koin emas saja. Dan menurut sang penatua penjaga toko, Kuang Sheng tidak perlu membeli jikalau terlalu mahal harganya. Tapi sayangnya bahan obat tersebut hanya tinggal satu saja, ucap penjaga toko. 怎么林瑶啊？我看看，应该有这种东西。大哥赠给我的，也不过才3000，加上这东西，前辈看看够不够数？ Hanya tinggal satu saja, ucap penjaga toko. Dan kelihatan Kuang Sheng hingga pada akhirnya mereka berdua pun langsung bercengkrama bernegosiasi di tempat tersebut. Dan kelihatan sang MC kita Kuang Sheng pun berhasil mendapatkan bahan-bahan obat ramuan yang begitu misterius. Dan di sisi lain, sang MC kita Kuang Sheng dia dikontet oleh dua orang, yaitu Sun Jian, yaitu tuan muda kota Xunyang. Dan menurut mereka berdua, bahan obat di Qinlinji sudah berada di tangan orang lain, yaitu di tangan Kuang Sheng. Kelihatan Kuang Sheng pun terus berjalan yageng di tempat tersebut guna menuju salah satu hutan dan kembali pulang. Namun kelihatan mereka berdua orang-orang atau tuan muda dari kota Sundian. Ia juga mengintai dan ingin mengambil bahan obat yang ada di tangan Kuang Sheng. 加快生产，小子手中，浔阳城在，感觉挺敏锐啊。既然如 Sehingga singkatnya cerita, Kuang Sheng pun sudah berada di tengah-tengah hutan. Dan kelihatan dua orang dari kota Xunyang, ia terus mengintai kepada Kuang Sheng. Namun sang MC kita Kuang Sheng, ia pun sudah mengetahui mereka berdua yang mengintai itu. Lalu menurut si tuan muda Sun Jian, Kuang Sheng mempunyai indera yang tajam. Sehingga ia pun langsung meminta Kuang Sheng untuk menyerahkan bahan obat di Qinlinji itu. Dan kelihatan sang MC kita Kuang Sheng pun tidak akan memberikan bahan obat tersebut. Dan kelihatan si tuan muda Sun Jian langsung mengeluarkan kekuatan ledakan pedang setengah bulan. Dan sang MC kita Kuang Sheng juga tidaklah diam walaupun dia berada di level 8 prasasti menurut si tuan muda. Dan akhirnya si tuan muda Sun Jian ia langsung beradu kekuatan berbaku hantam melawan Kuang Sheng. Namun sayangnya si tuan muda Sun Jian ia harus terhempas-hempas sejauh 2 meter oleh kekuatan sang MC kita Kuang Sheng. 真是个不识趣的小子！月剑阵，给我死！ 你敢伤我家，我看你能猖狂几时！ Dan Sun Jian memerintah kepada pengawal untuk membalas tingkah Kuang Sheng. Sehingga akhirnya sang pengawal Sun Jian langsung berhadapan mengeluarkan seluruh kemampuannya, yaitu kemampuan prasasti dan juga hantu ular piton yang menyeramkan, guna untuk berhadapan melawan Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga langsung mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan palu guntur 3 segel. Dan sontak ia pun langsung menyerangkan kepada si hantu ular piton yang menyeramkan itu. Sehingga kekuatannya beradu dan kelihatan kekuatan Kuang Sheng cukuplah menakjubkan dibanding kekuatan si pengawal tuan muda. Sehingga menurut si tuan muda Sun Jian, kekuatan ahli transformasi menara juga bukan tandingan Kuang Sheng. 印雷文锤， 十分感谢。
Dan kelihatan Kuang Seng pun ia sedikit menghampiri kepada si tuan muda yang sudah terkapar itu. Dan sang MC kita Kuang Seng langsung melihat kepada cincin milik si tuan muda dan melihat merilik cincin itu. Dan ia pun ingin mengambil cincin tersebut ya geng. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saya geng. See you next di video pembahasan.